Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan Islam, iman, dan kenikmatan sehat, dan sempat, sehingga di hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Besar harapan semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Tidur menjadi pelepas lelah setelah seharian beraktivitas. Ketika kita merasa lelah, tubuh rasanya ingin tidur agar bugar kembali. Akan tetapi tidak semua waktu bisa menjadi waktu tidur. Hal ini telah diatur dalam Islam. Waktu tidur mungkin terkesan sepele, tetapi Islam memiliki aturan tersendiri. Rasulullah SAW menjelaskan ada beberapa waktu tidur yang dilarang. Tentu saja ada beberapa alasan yang mendasarinya. Kita perlu memahaminya agar tidak tidur pada jam-jam yang dilarang serta mengajarkannya pada si kecil. Ada banyak kebaikan yang bisa didapatkan jika menghindari tidur pada jam-jam tersebut. Berikut ini beberapa waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Namun sebelum lanjut mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik subscribe, like, komen, dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini ya. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Waktu tidur yang dilarang dalam ajaran Islam. 1. Tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah waktu subuh tiba merupakan hal yang banyak disukai oleh sebagian orang. Kadang sebagian orang sengaja tidur pada waktu subuh karena semalaman begadang, atau karena lelah, capek, dan lain sebagainya. Namun demikian, Islam melarang tidur setelah subuh karena terdapat bahaya tertentu yang perlu dihindari. Apa saja bahaya tidur setelah subuh dalam Islam? Pertama, menghalangi datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa tidur di waktu subuh akan menyebabkan seseorang menjadi fakir karena dia terhalang untuk mendapatkan bagian rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tersebut. Sementara sebagian besar rizki dibagikan di waktu pagi hari. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Safarini dalam kitabnya, Mandumatul Adab berikut. Tidurmu setelah sholat subuh adalah makruh karena pada saat itu rizki dibagikan sehingga tidak baik tidur pada waktu tersebut. Juga karena Ibnu Abbas setelah melihat anaknya dalam keadaan tidur pada waktu subuh, dia berkata kepada anaknya, "Bangunlah, apakah kamu hendak tidur di waktu rizki dibagikan?" Bahaya tidur setelah subuh yang kedua, menumpulkan otak, bisa menimbulkan perceraian antara suami istri, dan menyebabkan tabiat menjadi kasar dan keras. Hal ini sebagaimana telah dikatakan Sayyidina Umar berikut. Hindarilah tidur di waktu pagi karena hal itu menyebabkan otak tumpul, menyebabkan terputusnya pernikahan dan menyebabkan tabiat menjadi kasar dan keras. Dan yang ketiga bahaya tidur setelah subuh adalah akan melemahkan kondisi jiwa dan melemahkan iman pada hari kebangkitan dari kubur dan hari berkumpul di padang mahsyar. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Al-Bujairimi, Al-Khatib berikut. Ini untuk tidur di selain waktu asar dan subuh. Adapun tidur di waktu tersebut, maka lebih besar bahayanya, karena tidak mungkin menjelaskan keburukan bagi akal dan jiwa. Termasuk diantaranya dapat melemahkan kondisi jiwa dengan hikmah-hikmah khusus, dan menyebabkan tidak percaya dengan hari kebangkitan dan berkumpul di padang mahsyar. 2. Tidur setelah sholat asar dan menjelang maghrib. Setelah sholat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan terhadap rasa mengantuk, karena umat muslim biasanya merasa lelah setelah beraktivitas seharian. Tetapi waktu tidur setelah sholat asar serta menjelang waktu maghrib dilarang dalam agama Islam. Ada alasan yang mendasarinya. Tidur setelah sholat asar dan maghrib bisa menyebabkan seseorang linglung. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang,
maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. 3. Tidur sebelum melaksanakan sholat Isya. Sebelum seorang muslim menjalankan sholat Isya, dia juga dilarang untuk tidur. Meskipun merasakan kantuk yang sangat hebat, usahakan agar tidak tertidur sebelum waktu Isya tiba. Ini adalah waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Tidur sebelum menjalankan sholat Isya dikhawatirkan bisa menyebabkan umat muslim terlewat menunaikan sholat Isya. Jadi biasakan untuk tertidur jika sudah menjalankan sholat Isya. Ini telah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Rawahu Bukhari 568 dan Muslim 647. 4. Tidur setelah makan. Setelah makan akan terasa kenyang. Rasa kenyang ini membuat seseorang menjadi lebih mudah mengantuk sehingga banyak orang yang tertidur setelah makan. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Alasannya adalah karena tidur setelah makan bisa sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Tidur selepas makan juga bisa menghambat proses pencernaan makanan, memberikan tekanan yang tidak baik pada lambung sehingga makanan bisa kembali ke kerongkongan. Tidur setelah makan juga bisa menyebabkan diabetes dan menjadi penyebab kegemukan karena lemak yang muncul sangat berlebihan. Jadi alangkah baiknya berikan jeda waktu 1-2 jam setelah makan jika ingin tidur. 5. Tidur dengan waktu yang berlebihan, atau tidur sehari penuh. Tidur memang bisa mengembalikan energi yang hilang setelah beraktivitas seharian. Tetapi tidur sebaiknya dilakukan secukupnya. Jangan tidur terlalu lama atau seharian penuh. Terus-menerus tidur sepanjang hari sangat dilarang dalam Islam karena bisa membuat seseorang malas dan lalai terhadap kewajibannya. Misalnya, jadi pemalas dalam segala hal, dan lalai akan pekerjaannya, kewajibannya, termasuk lalai dalam beribadah. Menurut Islam, banyak tidur adalah makruh hukumnya, bahkan bisa menjadi haram. Banyak tidur bisa membuat hati mati, menimbulkan penyakit malas serta membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa waktu tidur yang dilarang dalam Islam, jika dilihat dari alasannya. Semoga kita semua bisa menghindarinya untuk tidur di waktu-waktu yang dilarang dalam agama Islam. Demikian pembahasan mengenai waktu-waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.